Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihil karimi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin warzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian malam Jumat di Masjid An-Nur. Ini masuknya Bejen apa? Bejen nggih. Berarti kecamatannya Karanganyar nggih. Masya Allah. Ingkang mugi tansah pinaring rahmat kanugrahan wonten ngarsani Allah. Allahumma amin. Alhamdulillah dalu menika kawula panjenengan saged makempal manunggal wonten Baitullah griyanipun Allah nggih menika Masjid An-Nur ingkang mugi tansah pinaring barokah menika kanthi wilujeng sehat walafiat lan mugi-mugi kempalipun majelisipun kawula panjenengan dalu menika saged datengaken napa ingkang dados karahmatan saking Allah Subhanahu wa taala, khususipun sakmangke sami-sami kawula panjenengan badhe ngaos napa ingkang dados dawuhipun Gusti Allah wonten Al-Qur'an, utawi temanipun nggih menika tadabbur. Nggih. Tadabbur nggih menika maos lan ugi maknani. Nggih, mengke maos rumiyin waosan ayat insyaallah sakmangke ayat kursi nggih, lan sakmangke sami-sami ayat kursi niki dimaknani sareng-sareng niki asmane tadabbur. Makaten nggih bapak-bapak ibu-ibu, saderengipun monggo ingkang saged mbika Al-Qur'an mbok menawi beto mushaf utawi ngagem HP nggih angsal nggih wonten surat Al-Baqarah ayat 250 gangsal. Surat Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi nggih. Insyaallah dengan mentadaburi Al-Quran semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita. Karena tadabur Quran itu termasuk obat penyakit hati. Tombo ati iku ono 5 perkarane. Kaping pisan napa niku? Maca Quran. Nah nikulah tadabur, maca Quran sakma. Nah niku maksudipun tadabur nggih. Monggo sami-sami ingkang dipikak nggih menika surat Al-Baqarah ayat kursi ayat 250 gangsal. Sampun angsal bapak-bapak ibu-ibu? Pun nggih. Mau sareng-sareng napa kula rumiyin? Sareng-sareng nggih. Nggih. Go. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita semua dengan Al-Quran. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Syekh Muhammad Hasan Walad Dadu ini satu ulama besar dari negeri Mauritania. Sekarang tinggalnya di Saudi. Beliau pernah menyampaikan bahwa seminim-minimnya orang bisa mendapat manfaat dari tadabbur Quran itu adalah dengan mengagungkan, dengan mendatangkan perasaan terkait keagungan Quran. Nah, jadi ketika kita baca atau kita dengarkan bacaan Al-Quran harus dimulai dengan hati yang khusyuk. Hati yang khusyuk ini salah satu caranya agar bisa hati khusyuk adalah dengan memposisikan diri kita ini sedang mendengarkan atau membaca firman Allah. Yang tadi kita baca ini firman-Nya Allah. Nah, ini harus kita agungkan, kita rasakan, kita resapi. Nah, baru kemudian dapat manfaat tadabbur Quran itu seminim-minimnya. Karena tadabbur niki mengke level-level, memiliki tingkatan demi tingkatan. Tingkatan paling rendah ini kok. Sehingga banyak orang itu Masya Allah, dia mungkin belum bisa ngaji Quran, apalagi sampai ngerti maknanya. Tapi ketika dia mendengarkan ayat suci Al-Quran, hatinya khusyuk, hatinya mengagungkan firman Allah, itu biasanya bergetar, hatinya bergetar. Dan itulah ciri-ciri orang beriman. Allah berfirman di surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya
orang-orang beriman itu apabila dibacakan atau disebutkan asma Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat suci Allah dia akan bertambah imannya. Ini ciri-ciri orang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah saja Tuhan mereka, orang-orang beriman itu mereka bertawakal. Nih, jadi ini level terendah, Pak. Ini monggo nanti dipraktekkan. Jenengan ngaji atau jenengan mendengarkan Quran, itu hatinya dihadirkan dengan khusyuk, dengan penuh ta'zim, yaitu mengagungkan firman Allah, mengagungkan kitab suci. Oh, yang kita sedang dengar ini, yang sedang kita baca ini firman-Nya Allah, bukan perkataan makhluk, bukan perkataan sembarangan. Ya, nah ini minim-minimnya orang pengen mendapatkan manfaat dari tadabbur Quran. Nah, semoga tadi dengan kita membaca dan menghadirkan kekhusyuan ketika kita membaca, kita mendapat barokah dari tadabbur Quran. Nah, sekarang kita masuk makna, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, coba kita memaknai satu ayat ini. Kita sama-sama nanti bedah kalimat demi kalimat apa maksud isi kandungan ayat kursi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW bersabda tentang ayat kursi, bahwa ayat kursi ini adalah a'dhamu ayatin fi kitabillah, bahwa ayat kursi itu adalah ayat yang paling agung, yang paling hebat, yang paling dahsyat di dalam Al-Quran. Al-Quran yang berisi 114 surat itu, kalau dicari surat yang paling agung adalah surat Al-Fatihah. Jadi dari 114 surat apa yang paling mulia, yang paling agung? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini yang kita baca setiap sholat, setiap rokaat, diulang-ulang, dan disebut Ummul Quran. Ya, Ummul Quran, intisari Quran itu ada di surat Al-Fatihah. Itu kalau surat. Tapi kalau ayat, dari 6.000 lebih ayat di dalam Al-Quran, ayat yang paling agung, paling mulia adalah ayat kursi. Kenapa kok ayat kursi ini ayat yang paling agung? Karena di dalam ayat di dalam ayat kursi murni membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak awal ayat sampai akhir ayat yang dibicarakan itu tentang Allah, tentang zat yang maha agung. Maka ayat ini jadi ayat yang paling agung. Kalau ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran, seumpamanya surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas memang surat ini juga berbicara, ayat-ayatnya semuanya berbicara tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat berbicara tentang Allah. Tapi kalau kita lihat ayat per ayatnya kan pendek. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah zat yang maha esa. Udah itu tok titik. Tapi kalau kita lihat ayat kursi panjang. Di situ menggambarkan tentang keesaan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang kehebatan Allah, dan seterusnya. Maka ayat kursi jadi ayat yang paling agung. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua,
ayat kursi ini banyak sekali fadilahnya. Ya, selain dia ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, juga dia ayat yang memiliki fadilah besar. Maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca ayat kursi. Kapan saja? Di antaranya adalah setiap habis sholat. Setiap habis sholat itu ada zikir yang dianjurkan untuk dibaca, salah satunya ayat kursi. Selain habis sholat, ayat kursi juga dianjurkan untuk dibaca setiap pagi dan petang. Ada zikir pagi. Kapan itu waktunya zikir pagi, Pak? Dari habis subuh sampai menjelang terbit matahari. Kalau zikir petang dibaca dari habis sholat asar, waktunya nih maksudnya, sampai menjelang sholat maghrib. Itu waktu untuk kita membaca zikir petang. Selain itu, ayat kursi juga dianjurkan untuk dibaca setiap sebelum tidur. Barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mara bahaya sampai dia bangun. Karena orang ketika tidur nggak ngerti bahaya apa yang nanti datang. Tidur kan nggak sadar. Nah, ketika dia baca ayat kursi akan dijaga oleh Allah. Termasuk dijaga dari gangguan makhluk yang tak kasat mata. Itu dari gangguan jin dan setan. Nah, itu kalau baca ayat kursi sebelum tidur. Juga ayat kursi dianjurkan untuk dibaca dalam kondisi seseorang menghadapi kesusahan. Bahkan ketika safar juga dianjurkan untuk dibaca. Sehingga ayat kursi ini disebut juga sebagai wiqayah atau penjaga. Jadi tameng. Seseorang kalau sudah membaca ayat kursi, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari mara bahaya. Nah, ini keistimewaan dan juga kemuliaan daripada ayat kursi. Nah, kita sama-sama masuk kepada maknanya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Allah berfirman di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pertama langsung dibuka ayat ini dengan namanya Allah. Allah ini yang disebut sebagai lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah. Kalau ditanya lafzul jalalah itu apa? Allah. Ya. Dan cirinya ini lamnya double. Allah itu kan alif lam lam ha. Dan tidak ada penamaan dengan nama ini selain hanya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Lafzul jalalah ini adalah nama yang terkandung di dalamnya segala bentuk sifat yang mulia. Dan juga kembali kepadanya nama-nama mulia Allah yang lain. Jadi ini nama yang paling inti, nama yang paling induk. Meskipun Allah memiliki selain nama Allah juga ada 99 yang kita kenal apa? Asmaul Husna. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum al malikul quddus assalamul mu'min muhaimin dan seterusnya. Tapi nama yang paling induk adalah nama Allah. Kemudian Allah mensifati ketika orang tidak kenal Allah. Mungkin ada orang nggak pernah kenal Allah, pengen tahu sifatnya Allah, baca ayat kursi.
Karena Allah mensifati dirinya di ayat kursi dengan beberapa sifat. Yang pertama disebutkan di sini la ilaha illa huwa. Sifat Allah yang pertama bahwa Allah itu esa. Ya. Ini maknanya sama dengan qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Kalau di sini dengan bentuk nafi dan isbat. Nafi itu meniadakan, isbat itu menetapkan. La ilaha, tiada sesembahan, tiada Tuhan. Ini namanya nafyun bahasa Arabnya, atau peniadaan. Tidak ada sesembahan illa huwa. Nah ini isbat. Kalau tadi nafyun, peniadaan, yang kedua namanya isbat, pengukuhan. Allah mengukuhkan bahwa Dia satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan lain selain dirinya. Inilah yang disebut sebagai kalimat tauhid. Kalimat apa jamaah? Tauhid. La ilaha illallah. Nah di sini menggunakan la ilaha illa huwa. Huwa ini siapa? Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan kecuali Dia, yaitu Allah. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua disebutkan di dalam ayat kursi ini Al-Hayyu. Ya sebetulnya ini nama. Al-Hayyu ini nama tapi mengandung sifat. Ya, karena nanti kaedahnya Bapak-bapak Ibu-ibu, dari setiap Asmaul Husna terkandung di baliknya itu sifat. Contoh, nama Allah Ar-Rahman, berarti terkandung di baliknya sifat rahmah, sifat kasih sayang. Ar-Rahim juga sama. Nama Ar-Rahim ini memiliki makna sifat kasih sayang. Nah, maka disebutkan kalau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bedanya pengasih dan penyayang apa Pak? Pengasih dan penyayang bedanya apa? Yang mak kan kalau Bismillahirrahmanirrahim gimana biasanya artinya? Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apa bedanya pengasih dan penyayang? Nah kalau dengan bahasa Indonesia terjemah bingung. Pengasih itu ya penyayang, penyayang itu ya pengasih kan gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Rahman itu kasih sayang yang umum, diberikan kepada hamba yang mukmin, juga hamba yang kafir, hamba yang soleh, juga hamba yang tidak soleh, yang fasik. Nyatanya orang tidak beriman sama Allah masih bisa makan. Itu dapat rahmannya Allah. Orang bermaksiat tapi masih dikasih rezeki, dikasih sehat. Itu rahmat kasih sayangnya Allah. Tapi kalau rahim itu kasih sayang yang khusus hanya bagi orang-orang beriman. Maka ketika kita bisa sholat sujud, ini kita dapat rahimnya Allah. Bahwa tidak setiap orang bisa sholat. Kita bisa ngaji, datang di majelis taklim ini rahimnya Allah. Karena tidak setiap orang diberi nikmat ngaji. Jelas nggih Bapak-bapak Ibu-ibu? Nah itu. Jadi kalau kita kembali kepada makna yang di sini kita bahas, Al-Hayyu itu adalah yang maha hidup. Berarti memiliki sifat hidup dan kekal. Jadi Allah itu Tuhan kita tidak
mengenal sifat mati, tidak mengenal sifat fana. Fana itu binasa, enggak bisa. Kalau yang di dunia ini semuanya akan binasa. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini fana. Mau kita ngerawat barang sepripen mungkin, apa istilahnya itu, seteliti mungkin, ya, tetap saja namanya barang, namanya makhluk ciptaan itu ada waktunya usang, ya. Meskipun dirawat betul, punya kendaraan dirawat betul, masa ini rusak ya rusak. Nggak ada kendaraan kekal abadi. Sama manusia ya begitu. Meskipun banyak dari kalangan wanita itu suka beli skincare. Ini ibu-ibu masih skincarean nggak, Bu? Sudah enggak skincarean nggih? Oh, meskipun pakai skincare ini bagaimana dikasih vitamin anti aging. Tahu anti aging mboten, Pak? Oh, mboten. Ibu-ibu yang tahu biasanya. Bu, anti aging apa, Bu? Oh, nggak ngerti, Bu? Oh, ini bahasa Inggris. Anti aging itu anti menua, Pak. Dengan skincare-nya kalau dipakai anti tua. Ada nggak yang orang bisa kekal hidupnya? Nggak ada. Jadi sifat yang dimiliki Allah itu selalu menyelisihi sifatnya makhluk. Kalau makhluk itu tidak kekal, makhluk itu fana, bisa mati. Kalau Allah kekal. Nah, inilah maksud dari Al-Hayyu. Ya, Al-Hayyu. Saya pernah tahu nama sekolahan, ada nama sekolahan namanya Al-Hayyu di Semarang sana. Saya ingat nama apa ya, masjid, kalau masjid belum pernah dapat saya nama Masjid Al-Hayyu. Tapi sekolahan ada, Pak, namanya Al-Hayyu. Mungkin sekolahnya hidup terus itu maunya, ya. Terus Al-Qayyum. Apa makna daripada Al-Qayyum? Nah, kita coba baca tafsirnya. Nah, ini kita bacakan tafsir Jalalain. Al-Qayyum itu al-mubaligh fil qiyami bitadbiri khalqihi, yang senantiasa terus-menerus mengurusi makhluknya. Itu kalau dari sudut pandang tafsir. Kalau yang kita lihat di terjemahan biasanya yang terus-menerus mengurus makhluknya. Itu terjemahan. Ada yang bawa Quran terjemah? Tidak ada. Oh, ada nggih. Apa Pak di situ diterjemahkan apa? Biasanya diterjemahkan, oh, enggak pakai ngapunten nggih, kecil enggak terbaca nggih. Biasanya diterjemahkannya adalah yang terus-menerus mengurus makhluknya. Yaitu menjadi apa ya? Kewajiban Allah Subhanahu wa taala atas makhluk, atau bahasanya mungkin kalau kewajiban enggak tepat, tugas. Ya, tugas. Kalau ada orang ngaku jadi Tuhan, mungkin jelas orang gila ya. Tapi kita tanyanya gampang, apakah kamu bisa ngurusi makhlukmu terus menerus? Syarat jadi Tuhan itu satu, dia harus pencipta, ya. Terus yang kedua, dia harus bisa mengurus ciptaannya. Makanya dulu Fir'aun itu ngaku Tuhan toh. Fir'aun dulu ngaku Tuhan, tapi nggak konsekuen. Nyuruh orang nyembah dia padahal dia nggak nyiptakan, dia juga nggak ngurusi. Sama kalau sekarang ada manusia mau ngambil haknya Allah, minta disembah, minta ditaati, minta dipatuhi secara mutlak, ya kita tanya, kamu bisa nggak ngurusi saya terus menerus? Karena itu konsekuensi sebagai Tuhan. Ya. Coba bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas
sedetik pun dari mengurusi hambanya. Itu yang disebut Al-Qayyum. Maka korelasinya dengan sifat setelahnya yang disampaikan oleh Allah, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah mengalami ngantuk. Sinah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ngantuk yang paling ringan. Dalam bahasa Arab itu ada sinatun, ada nu'asun. Kalau orang udah, ini namanya nu'as lah, karena udah sampai tekluk-tekluk gitu ya. Nah, tapi kalau ngantuknya baru gini, gitu. Itu namanya sinah. Sinah itu ngantuk yang paling ringan, atau mungkin baru kriip-kriip lah, kriip-kriip matanya. Ada yang sudah terkena sinah Pak sekarang? Ngantuk halus ya, ngantuk halus. Kalau sudah agak berat namanya nuas. Nah, itu sampai gitu itu ya. Nah, itu namanya apa? Nuas. Allah di sini menggunakan bahasa sinah, ngantuk yang ringan saja. Itu belum pernah dan tidak akan pernah terjadi. Allah menafikan sifat itu pada dirinya karena terikat dengan yang disebutkan tadi, Al-Hayyu, Allah terus menerus hidup. Maka nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala mengalami tidur. Jangankan tidur, ngantuk saja enggak. Ini yang dinafikan di sini, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kapanpun kita butuh sama Allah, Allah ada enggak? Allah siap enggak menerima hajat kita? Siap tidak menerima kebutuhan kita? Maha mampu atau tidak? Maha mampu. Nanti akan disebutkan di sini kemahamampuannya Allah. Tapi seringnya kita yang enggak sabar. Kita kalau butuh sesuatu tuh kayak anak kecil, maunya sadek. Ya. Allah maha mampu. Kalau mau memberikan apapun kepada hambanya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Cukup ngomong kun maka jadilah. Ya, gampang bagi Allah. Ya, inna dzalika 'alallahi yasir, itu dalam Al-Qur'an disebutkan di banyak tempat. Yang seperti itu mudah bagi Allah. Lunasi utang-utang kita mudah, nyembuhkan penyakit kita mudah, ngangkat beban hidup kita mudah. Apapun lah ya yang kita rasakan jadi beban hidup kita itu mudah di hadapan Allah. Cuman kitanya nggak sabar. Pengennya tadi tuh loh ya, kayak anak kecil tuh loh, sadek gitu. Jadi malah kadang kita itu berdoa mengintervensi Allah. Ya Allah, kenapa engkau tidak kabulkan doaku ya Allah? Padahal mengintervensi kan gitu. Nanti mungkin di kesempatan lain kita akan bahas adab di dalam berdoa, nggih. Nah, tapi di sini kita lanjutkan dulu, la ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu, ya, milik Allah lah, ma fis samawati wa ma fil ard, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Semua tanpa terkecuali, diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita milik Allah. Ya, semua yang ada di muka bumi ini milik Allah, dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka kalau ada musibah kita disuruh untuk mengucapkan istirja. Bagaimana bunyinya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa maksudnya inna lillahi? Sesungguhnya kita ini miliknya Allah dan hanya kepada Allah pula kita kembali. Kalau dikembalikan begitu kan musibah apapun jadi enteng. Oh ya memang
kita ini miliknya Allah. Orang kehilangan duit. Kemarin itu ada kejadian. Oh ya, di Tawangmangu. Ya, warung sate itu kebakaran sebelum subuh. Kebetulan kami pas waktu itu ada jadwal taklim, ya pada subuh kalau nggak salah waktu itu di Jaten. Pas berangkat itu api berkobar. Itu sebentar saja itu dilalap semua dengan api, habis Pak. Ya, kalau orang terkena musibah begini, kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka insya Allah akan ikhlas dan ridho. Ya, itu perintahnya dalam Al-Quran. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu mereka yang ketika tertimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini, jadi semua yang di langit, semua yang di bumi miliknya Allah. Sertifikat tanah Pak yang sudah ada namanya kita itu miliknya siapa Pak? Milik kita, tertulis nama kita di situ, sertifikat atas nama. Nah, mungkin besok kalau kita ketemu tanah ini milik, nanti kita tulis Allah gitu. Kira-kira gimana itu? Ramai itu ya, milik Allah. Bener nggak? Bener, karena sesungguhnya semuanya titipan. Artinya ketika sertifikat tanah itu ada nama kita, itu sebetulnya nama untuk hak dititipi. Kapanpun Allah mau nyabut atas kehendak Allah sangat mudah. Dan harus ikhlas kita, bukan milik kita. Persis kayak itu loh, tukang parkir itu dititipi motor ya. Dia tukang parkir, motornya kan paling banyak itu, tapi bukan miliknya semua kan. Kapanpun yang punya itu ngambil, apakah tukang parkir kemudian jangan Pak, ini udah milik saya Pak, ya, dia pasti akan ngasihkan dengan ikhlas dan ridho. Yang penting kasih uang 2.000. Ya. Nah begitulah kita. Ketika kita membaca lahu ma fis samawati wa ma fil ard, maka kita kembalikan diri kita ini milik Allah, harta kita milik Allah. Kapanpun Allah ambil, dengan cara apapun kita harus ridho. Maka daripada diambil paksa, mending kita kasih sukarela. Tuh, maksudnya gimana Pak Ustadz? Nah ketika kita punya harta itu, kalau kita bakhil, harta kita itu tidak kita sisihkan kepada yang berhak, tidak kita infakkan, tidak kita sodakohkan, biasanya Allah akan ambil harta itu dengan paksa. Kita mau atau tidak mau, ridho atau tidak ridho, macamnya banyak. Macamnya banyak. Apalagi sekarang kita mau transfer pakai HP, gara-gara salah pencet nomor, salah pencet tombol bisa hilang duit. Betul apa tidak Ibu? Iya. Kadang kalau tidak diberikan dengan sukarela, akhirnya diambil dengan paksa. Contoh lain, sakit loh. Orang itu kan sebetulnya sehat itu rezeki. Betul apa tidak? Coba kalau kita dikasih sehat begini, kan nggak butuh keluar duit untuk berobat. Tapi ketika orang dikasih sakit, harus opnam, waliyadzubillah, keluar duit untuk dokter, keluar duit untuk rumah sakit. Itu dipaksa atau tidak dipaksa? Dipaksa. Nah, lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim, dan seterusnya. Ini masih panjang, tapi saya tanya dulu niki konfirmasi sampai jam berapa nggih. Wah, nanti takutnya saya ngomong terus lupa jam. Sampai jam pinten Pak biasanya? 8:30. Ini mau dibuka tanya jawab atau buatan? Enggak.
Dilanjut. Lanjut mawon nggih. Lanjut nggih, masyaallah. Kita lanjutkan. Setelah lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Nah, ini sifat yang selanjutnya. Yang keberapa berarti? Tadi la ilaha illallah itu tauhid, al-hayyu kedua, al-qayyum ketiga, la ta'khudhuhu sinatun wala naum keempat. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allah mensifati dirinya ini pemilik alam semesta. Ini kelima. Nah, sekarang yang keenam, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang diberikan hak untuk bisa memberi syafaat kecuali dengan izinnya? Artinya Allah itu tidak bisa diintervensi, tidak bisa disogok, tidak bisa disuap, ya, tidak bisa dipaksa. Nggak ada istilah jalur khusus, nggak ada orang dalam. Kalau sudah di hadapan Allah nanti di pengadilan akhirat, semuanya statusnya sama, semuanya makhluk. Bahkan dikisahkan, atau bukan dikisahkan, digambarkan tentang apa yang akan kita hadapi nanti di akhirat. Ketika seluruh makhluk semuanya sudah menunggu lama di padang mahsyar, saking lamanya menunggu, ya, saking lamanya menunggu, disebutkan di dalam Al-Quran 50.000 tahun, khamsina alfasanah, 50.000 tahun menunggu di padang mahsyar, tidak diapa-apakan, dibiarin begitu saja, padahal matahari didekatkan jarak 1 mil. Panasnya bagaimana? Ya, dan manusia dibangkitkan dalam kondisi khufatan uratan, tidak pakai baju, tidak pakai sendal, alas kaki, enggak. Itu kondisi nanti kita dibangkitkan. Lama kita nunggu, manusia menunggu, tidak tahu ini mau diapakan kita nanti di akhirat ini. Kemudian berbondong-bondong manusia datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, kamu manusia pertama, kamu adalah makhluk yang diciptakan pertama sama Allah. Tolonglah mintakan kepada Allah untuk segera kami ini diadili, segera diadili. Adam mengatakan saya tidak bisa. Lari ke Nuh, Nabi Nuh mengatakan saya tidak bisa. Lari ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim saya tidak mampu. Lari ke Nabi Musa juga demikian, Nabi Isa juga demikian, hingga kemudian ditunjukkan untuk mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sudah datang kepada Nabi Muhammad mendengarkan permintaan umat manusia untuk segera ditegakkan peradilan akhirat. Maka Nabi Muhammad menghadap kepada Allah. Seraya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadanya, wahai Muhammad, ya, Nabi Muhammad datang dengan sujud. Sujud, datang menghadap Allah langsung sujud. Ya, maka kemudian Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak, wahai Muhammad angkat kepalamu, ya, was'al tu'ta, mintalah niscaya akan aku kasih, wasfa' tu syafa', berilah syafaat maka syafaatmu pasti akan aku terima. Maka baru Nabi Muhammad meminta agar segera ditegakkan peradilan akhirat. Nah, inilah yang disebut sebagai syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, karena hanya dimiliki oleh satu orang, yaitu Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi yang lain saja tidak bisa sembarangan memberi syafaat, apalagi manusia biasa seperti kita.
Maka disebutkan di sini, dan siapakah yang memiliki syafaat di hadapannya kecuali atas izinnya saja. Jadi nggak sembarangan orang datang langsung ngomong, wahai Allah, ini tolong masukkan surga, ini tolong masukkan surga. Oh, kamu siapa? Nanti diharuskan ada syarat ya yang harus berlaku kepada pemberi syafaat dan yang diberi syafaat. Yang memberi syafaat ada syarat ketentuannya. Ada amalan-amalan, ada orang-orang, person-person yang nanti memang Allah beri hak syafaat. Bukan hanya person, termasuk nanti yang akan memberi syafaat adalah Al-Quran yang kita baca ini. Dalam hadis disebutkan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena di hari kiamat nanti Al-Quran akan datang syafi'an li ashabihi, memberi syafaat bagi yang membacanya. Nah, kita baca banyak-banyak baca Al-Quran dengan harapan apa? Al-Quran memberi syafaat. Ini yang kelima ya, sifat tentang tidak ada yang bisa memberi syafaat di hadapannya kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya, Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapannya, apa yang ada di hadapan mereka, dan apa yang ada di belakangnya. Ini nanti maknanya banyak. Di hadapan itu bisa bermakna hakiki, wujud sesuatu, atau di hadapan itu adalah masa depan. Wa ma khalfahum adalah masalah lalu. Jadi Allah Maha mengetahui apapun yang ada di depan atau di belakang manusia, baik itu berupa wujud benda atau yang dimaksud adalah waktu, masa depan atau masa lalu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan tidak ada yang mampu untuk meliputi ilmunya kecuali siapa yang Allah kehendaki. Saking luasnya ilmu Allah, saking luasnya ilmu Allah, maka orang itu nggak boleh sombong di dunia. Baru mentang-mentang punya ilmu sedikit kemudian sombong. Nanti bisa jadi kayak Qarun. Qarun itu kan sombong, ya. Ketika dia bisa jadi kaya raya, ditanya sama orang-orang, Qarun, kamu kok bisa kaya raya ini dapat dari mana? Maka dia menjawab, ya, innama utituhu ala ilmin indi. Ini saya dapatkan karena kepintaranku, karena kehebatanku, karena ilmuku. Maka gara-gara itu Allah benamkan Qarun dan hartanya. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard, di surat Al-Qasas. Dibenamkan sehingga kalau orang gali-gali nemu harta disebut apa, Pak? Harta apa? Karun apa Qarun? Harta Qarun, hartanya Qarun, karena gara-gara dibenamkan. Nih. Itu. Jadi Qarun itu sombong maka dibenamkan. Orang tidak boleh sombong meskipun ilmunya sudah tinggi. Dia harus menunduk, harus tunduk kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian selanjutnya, nah termasuk gini, gak boleh juga orang mengatakan, oh Bapak bagaimana kiatnya Bapak bisa sukses? Oh ini karena kerja keras. Gak boleh. Apa benar Pak kerja keras bikin sukses? Nyatanya banyak loh orang yang kerjanya lebih dari 8 jam sehari sampai lembur-lembur dan belum sukses. Betul apa betul Pak? Jadi kalau orang sukses itu harusnya ngomongnya apa? Hada min fadli Rabbi, dicontohkan sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kan Masya Allah kekayaannya luar biasa. Kerajaannya itu meliputi bukan hanya manusia, jin, sampai hewan, sampai burung itu dikuasai sama Raja Sulaiman.
Ketika ditanya, oh ini kok kamu bisa dapat kehebatan seperti ini? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah kemuliaan dari Rabbku. Liyabluwani, untuk mengujiku. Aashkuru, apakah aku bersyukur? Am akfur, apakah aku kufur? Jadi kalau orang sukses itu harusnya jawabnya seperti jawabannya Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini karunia dari Allah, diberikan sebagai ujian. Betul napa betul? Nah ini sisa sedikit. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah itu seluas langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lelah untuk menjaga keduanya, yaitu langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim, dan dia adalah Allah, zat yang maha tinggi dan zat yang maha agung. Nah ini kalau mau didetailkan tadabbur makna dari ayat kursi ini dahsyat luar biasa. Tapi saya coba ambil dikit-dikit untuk nuntaskan satu ayat. Karena nggak tahu nanti diberi kesempatan ketemu lagi kapan, itu wallahu alam gitu. Jadi makanya ini sementara ya sampai di sini dulu, tuntas satu ayat, tadabbur ayat kursi. Semoga dengan mentadaburi ayat Al-Qur'an ini hati kita jadi lembut, hati kita jadi mudah menerima hidayah, gampang menerima kebenaran, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.